tentang amal-amal di bulan Ramadan yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, yaitu yang pertama sudah kita bahas tentang puasa. Itu yang pertama. Jadi masukkan itu kepada yang pertama dari amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan, puasa. Kemudian yang kedua yaitu sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Kenapa saya sebutkan sholat yang 5 waktu? Karena ada sebagian orang dia berpuasa tapi nggak sholat. Ada sebagian orang dia puasa tapi nggak sholat. Ya, bagaimana akan diterima puasanya? Kalau menurut pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin nggak diterima puasanya, karena dia tidak sholat. Sebab dia melakukan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat. Jadi sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Jadi sholat yang 5 waktu dulu yang pokok. Dan untuk laki-laki dikerjakan dengan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik dikerjakan di rumah. Dan termasuk yang 5 waktu ini subuh, karena ada sebagian anak dia berpuasa tapi nggak kerjakan sholat subuh. Membangunkan orang dia untuk sahur, dia sendiri tidak sholat subuh. Membangunkan orang untuk sholat subuh, dia sendiri nggak sholat subuh. Ini sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11, dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh, tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih, maka akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dia sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, dan yang terpenting khusyuknya dan tumanina. Banyak kaum muslimin sholat tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikerjakan 1 rakaat 100 ayat, selesainya menjelang sahur. 1 rakaat 100 ayat. Ya kita imannya berbeda dengan imannya para sahabat yang mereka kuat. Nah sekarang untuk kita menjadi imam disuruh ringkaskan, tapi jangan terlalu pendek. Jangan tiap sholat kulhu kuliah, nggak ada nambah sama sekali. Ya baca yang sedang. Bisa juga kita membaca Al-Baqarah 5 ayat atau 7 ayat 1 rakaat, atau mungkin lebih daripada itu. Kita lihat kondisi jamaah dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa sholat ini yang penting khusyuk dan tumanina. Bukan hanya 11 rakaatnya, tapi juga khusyuk dan tumanina. Bapak, ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang, dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada fatwa ulama yang membolehkan 20 rakaat, tapi kita ikut contoh Nabi. Dan perbedaan itu memang ada. Hatta Syekhul Islam pun menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Jangan sampai ada terjadi perpecahan atau permusuhan karena masalah 11 dan 20. Ya, kita tetap prinsip 11 kita lakukan, dan kita ajak kaum muslimin dengan 11 rakaat dengan khusyuk dan tumanina. Kemudian yang ketiga di antara amal-amal bulan Ramadan, yaitu kita membaca Al-Quran. Dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Yang pertama baca, ya. Orang yang cinta kepada Allah Rasulnya, kata Nabi, falyaqra fil mushaf.
Man yuhibbullah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah Rasulnya, hendaklah ia membaca mushaf. Membaca mushaf Al-Quran. Setelah itu, setelah kita baca, kita juga baca terjemahannya dan baca tafsirnya. Yang pertama baca mushafnya dulu tiap hari. Usahakan kalau bisa kita menghatamkan. Sebab Nabi menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya setiap seminggu sekali. Kalau bisa kurang dari itu, tapi nggak boleh kurang dari 3 hari. Ya, kalau 3 hari sekali kita khatam, berarti sehari baca 10 juz. Kalau nggak sanggup, yaitu setiap 4 hari. Kalau nggak sanggup 5 hari. Kalau nggak sanggup 7 hari. Jadi kita menghatamkan setiap 7 hari sekali. Kalau 7 hari berarti kita puasa itu bisa 4 kali hatam. Usahakan, dan banyak waktu yang luang, banyak waktu yang kosong. Kita usahakan untuk bisa menghatamkan. Kita baca Al-Quran, istri kita baca, dan juga anak kita baca. Dan Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang puasa dan orang yang membaca Al-Quran. Maka gunakan waktu-waktu untuk membaca Al-Quran. Dan kesempatan ini ada di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu kita membanyakkan sedekah. Kita dianjurkan untuk banyak sedekah di bulan Ramadan ini. Dan Nabi orang yang dermawan, dan paling dermawan di bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang dermawan dan paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi jangan bakhil, dan kita akan diganti oleh Allah pada hari kiamat nanti. Di dunia diganti, di akhirat juga akan diganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah. Dan kita sedekah, niat kita untuk akhirat supaya kita masuk surga dan dicegah dari api neraka. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang sedekah, tentang infak, Nabi mengatakan ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Ya, tujuan sedekah supaya apa? Kita terjaga dari api neraka. Bukan sedekah supaya lulus ujian. Bukan sedekah supaya naik kelas. Bukan sedekah supaya kita dihindari dari kejahatan orang. Bukan sedekah supaya naik jabatan, bukan. Sekarang banyak orang sedekah supaya dipilih jadi wali kota, jadi bupati, jadi yang lainnya. Jadi sedekah niatnya untuk itu. Sedekah niatnya karena Allah dan supaya kita masuk surga dan terhindar dari api neraka, bukan untuk yang lain. Jadi perhatikan itu. Jadi sedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilahnya banyak ini, puluhan fadilah. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu kita mencegah atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita mencegah dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ya, termasuk berkata dusta, berkata bohong. Kalau yang tadi membatalkan puasa, makan, minum bercampur, kemudian juga mengerjakan yang diharamkan kita tinggalkan. Karena akan mempengaruhi puasa kita. Termasuk juga berkata dusta. Kata Nabi, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia mengerjakannya, Allah tidak berhajat kepada dia makan dan minum. Artinya Allah tidak berhajat kepada dia puasa. Enggak dinilai puasanya. Karena apa? Dia berdusta, berbohong. Maka perbuatan yang haram, yang enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, nonton, jalan-jalan, main game atau yang lainnya, semua tinggalkan yang enggak ada manfaatnya. Yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang tidak bermanfaat juga tinggalkan. Karena ini akan mempengaruhi nilai puasa kita. Jadi seorang muslim betul-betul menggunakan waktu itu dengan yang betul-betul bermanfaat di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang ke-6. Yang ke-6, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sebab Nabi SAW kalau sudah akhir 10 hari terakhir itu,
Nabi mencari malam Lailatul Qadar dan sungguh-sungguh ibadah membangunkan istrinya. Nabi membangunkan istrinya untuk salat malam. Dan Nabi nggak bercampur dengan istrinya 10 malam terakhir itu. Karena Nabi etikaf. Makanya yang ke-6 ini dan yang ke-7 etikaf. Yang ke-6 bersungguh-sungguh, kemudian yang ke-7 etikaf. Dan Anda perhatikan, justru Nabi di akhir Ramadan itu etikaf 10 hari terakhir. Etikaf itu diam di masjid, nggak keluar. Diam di masjid dengan melakukan ibadah, bukan untuk numpang tidur. Betul-betul niat untuk ibadah. Tidur boleh, tapi jangan habis waktu untuk tidur. I'tikaf untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan diri kita, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk berzikir, untuk melakukan salat yang 5 waktu, melakukan salat sunnah dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Tidur boleh, kalau dia ngantuk tidur, tapi tetap ibadah dilakukan, menghatamkan Quran. 8, yaitu umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Nabi menganjurkan untuk Ramadan ini umrah. Kita dianjurkan untuk umrah karena umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji bersamaku, bersama Rasulullah. Dan ini bisa dilakukan pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan. Fadilahnya besar sekali. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, azakumullah, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ganjaran. Maka kita lakukan hal-hal yang terbaik di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat. Yang bisa kita lakukan membantu orang miskin, fakir miskin, membantu orang tua, memberikan nafkah kepada istri dan anak, lakukan itu. Memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, kita sedekah, infak, membaca Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, menolong orang yang susah, membantu dengan tenaga, kita lakukan. Dan selalu saya ingatkan kepada talabatul ilm, kepada murid-murid yang ngaji, saya ingatkan berkali-kali dan berulang kali, kita harus menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini, jangan menjadi beban buat orang lain. Kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang bermanfaat dan kita nggak lupakan tentang hak orang yang punya hak terhadap kita. Hak orang tua kita penuhi, hak istri wajib kita penuhi, hak anak juga kita penuhi, hak tetangga kita penuhi. Di samping kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita juga bukan seperti orang-orang torekot yang dia bersemedi, diam, tidak bergaul dengan manusia. Tidak. Islam mengajarkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kita harus membantu apa yang bisa kita bantu buat kaum muslimin. Nggak bisa kita bantu dengan ilmu, nggak bisa kita bantu dengan pikiran kita, nggak bisa kita bantu dengan harta kita, bantu dengan tenaga kita. Apa yang bisa kita bantu buat Islam ini? Apa yang bisa kita bantu buat umat ini? Bantu, jangan diam. Jangan berpangku tangan. Orang sibuk kerja dia diam. Islam mencela orang-orang yang malas. Apa yang bisa kita bantu buat Islam, kita bantu buat Islam. Ini Islam mengajarkan kita perhatikan apa yang susah dari tetangga kita, keluarga kita, family kita, bantu. Nggak mampu dengan uang, bantu dengan tenaga kita. Jadi jangan dengan alasan puasa kemudian kita jadi orang pemalas, tidak. Dengan puasa apa yang bisa kita, sibuk kita, apa yang kita lakukan. Di samping kita membaca Al-Quran untuk diri kita, ibadah kepada Allah, kita juga membantu orang lain. Itu Islam mengajarkan demikian. Jadi itu kita lakukan. Jangan kemudian puasa menjadi orang yang malas, diam hanya untuk diri sendiri. Kita nggak pikirkan orang lain. Sekian banyak umat perlu bantuan, butuh bantuan, kita bantu dia dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kita, keluarga, dan kaum muslimin. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.